desa kita CHR bicaranya. Tapi kalau pemerintah kecamatan nanti semua desa ada CHR-nya di dalam lampiran laporan. Jadi nanti kalau laporan, masalah laporan mau meminta. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini secara kami bincang-bincang terkait dengan peran fungsi Badan Pengawasan Desa terhadap di masing-masing desa. Demikian informasi yang kami dapatkan. Saat ini kan dengan beberapa kegiatan terus dikejar untuk melihat kinerja, tidak terlepas kinerja di masing-masing desa, SKPD, termasuk Badan Pengawas Desa sendiri. Nah, sampai sejauh mana dari sudut pandang Bapak sebagai mantan Ketua DPRD? Ya, baik, terima kasih Pak Taufik. Pemerintah desa ini kan terdiri dari Badan Pengawas Desa atau BPD dengan Kepala Desa dan jajarannya. Tentunya ini kurang lebih sama sebenarnya dengan di pemerintah kabupaten. Penyelenggara pemerintahan daerah itu ada dua, yaitu eksekutif dan legislatif. Eksekutif itu adalah bupati dan jajarannya, legislatif itu adalah DPRD. Nah, tentunya memang ini harus punya kapasitas yang harus kuat. BPD selaku pengawas desa, karena desa ini mengelola anggaran juga tidak sedikit. Hampir rata-rata desa ini mengelola anggaran kurang lebih 1 miliar ke atas dengan kebijakan pemerintah yang memberikan ruang fiskal yang cukup bagus untuk pemerintah desa. Nah, ini juga BPD harus punya pengetahuan yang cukup luas bagaimana dia mengawasi pemerintah desa terhadap pelaksanaan keuangan atau APBDes-nya. Nah, kalau kita melihat dari BPD ya, Badan Pengawas Desa itu dia punya anggaran kan juga di situ. Ya, ini BPD ini anggarannya juga masuk dalam APBDes yang disetujui oleh atau disepakati oleh antara desa dengan BPD, ya sama seperti DPRD. DPRD ini kan hanya membahas, tetapi sudah begitu menjadi APBD pelaksanaannya adalah eksekutif. Nah, tapi di dalam pelaksanaan eksekutif di situ juga anggaran yang digunakan untuk operasional DPRD sama juga. Jadi anggaran BPD ini ada di APBDes. Jadi artinya APBDes ini disepakati oleh BPD dengan kepala desa, kemudian dilaksanakan oleh kepala desa, dan BPD itu mengawasi pelaksanaan APBDes-nya. Tapi untuk perimbangan anggaran itu didapat dari dana mana? Dana transfer atau dana APBD murni atau bagaimana, Pak? Kalau dana desa ini kan punya aturan tersendiri ya. Ada yang dana transfer, ada yang dana bagi hasil daripada pajak dan lain-lain. Nah, dia APBDes. Nah, penggunaan APBDes itu ada aturannya yang berapa persen dipakai untuk pembangunan, berapa persen dipakai untuk operasional desa. Nah, ini masuk salah satunya operasional desa itu adalah BPD. Prosentasenya kalau tidak salah mungkin lebih jelas nanti bisa dilihat di aturan desa ya. Nah, kalau kita melihat untuk review ini siapa nanti bisa mengambil review ke belakangnya terkait dengan kinerja BPBD, kinerja desa? Apakah masih berperan di situ inspektorat atau BPK atau bagaimana? Ya, sebenarnya kan kalau desa ini ada pemerintahan desa, ada pemerintahan kecamatan, kemudian ada inspektorat, ya, kemudian kalau terkait dengan audit ada BPK. Nah, ini mungkin peran ini diambil oleh inspektorat sekaligus karena ada hasil evaluasi terhadap tidak lanjut temuan BPK. Nah, ini mungkin sekaligus mereka juga salah satunya mungkin dugaan saya ada temuan juga terkait dengan penggunaan dana desa. Nah, ini fungsi inspektorat ini sebagai pembina ini cukup bagus, jadi mengumpulkan para BPD ini, memberikan transfer knowledge terkait dengan pengawasan yang harus dilakukan oleh BPD terhadap pelaksanaan APBDes-nya masing-masing. Mungkin harapannya Bang selaku mantan ketua DPRD dan tokoh di Kota Limbangan. Ya, harapan saya ini kan sebentar lagi juga ada masa transisi ya dari pemerintahan yang Pak Jokowi ke pemerintahan Pak Prabowo, yang salah satu poin Pak Prabowo ini akan juga meningkatkan dana transfer desa. Nah, akan dinaikkan dana transfer desanya, dan ini juga menjadi ruang fiskal desa itu menjadi lebih bagus untuk dari sisi sektor ekonomi, karena pemerintah ingin menginginkan dana itu bergulir di desa cukup banyak sehingga ini bisa memacu UMKM yang tumbuh secara baik di desa tersebut. Nah, tentunya ini harus diimbangi dengan Badan Pengawas Desa ini yang juga mumpuni, karena pada saat pemerintah mempercayakan uang kepada desa itu dengan cukup tinggi, maka pengawasannya ini juga harus cukup tinggi juga. Jangan sampai nanti gara-gara uang desa dinaikkan justru malah membuat malapetaka buat pemerintah desa karena ketidakcermatan atau tidak pengertian tentang pengelolaan dana desa, sehingga ada ruang-ruang celah korupsi yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum tersebut. Terima kasih.